Good morning, my students. How are you today? I hope you are fine. Welcome to my English class, ya. Before we start our subject today, you may pray to say thanks for your God. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita, ya, kamu berdoa dulu, ya. Time for you. Oke, thank you. Now you may check your book, buku bahasa Inggris ya, bahasa Inggris. Okay. Then you may open your book chapter 3 page 33, bab 3 halaman 33. Its title is Be Healthy, Be Happy. Sehatlah, bergembiralah. In this case, we will learn, ya, dalam hal ini kita akan mempelajari to choose healthy and safe product, memilih produk, ya, memilih produk yang sehat dan nyaman, aman. Second, to avoid harmful effect, untuk menghindari efek-efek yang berbahaya. And to get the best result, dan mendapatkan hasil yang terbaik, ya. Jadi berdasarkan ini, nak, pertama sekali kita memilih produk apa yang sehat, produk apa yang nyaman, ya. Kemudian apa tujuannya? Kalau kita bisa memilih produk yang sehat dan nyaman, berarti kita bisa menghindari, ya, menghindari dampak-dampak yang berbahaya, ya. Dan ya, and to get the best result. Akhirnya kita mendapatkan hasil yang terbaik, ya. Dalam hal ini, in this case, ya, we will discuss about label, ya. In this chapter we will discuss about label. Jadi dalam hal ini, ya, kita akan mempelajari label. Kenapa kita harus mempelajari label, ya? What is the relationship, ya, between label and its title? Apa hubungannya? Kenapa kita harus mempelajari label, ya? Di mana label itu kita dapatkan, ya? Oke? Before we answer that question, I think it's better we will listen what is label, ya. Sebelum kita menjawab pertanyaan itu, ya, nak, kita lihat dulu apa itu label, ya. Di sini here, ya, we will see, ya, 3 kinds of label. Di sini kita melihat ada 3 jenis label, ya. Pertama, ya, first, Pinax, ya. This is a label of medicine. Ini adalah label daripada obat-obatan, ya. Kemudian second, ya, label of drink. Label daripada minuman, ya. And the last example, ya, label of food. Label daripada makanan. Berarti, ya, berdasarkan penjelasan ini, according to this explanation, ya, we can say we will find label of food, label of drink, label of medicine, ya. Kita dapat menemukan label makanan, label minuman, dan label apalagi, nak? Label obat-obatan. Sekarang kita mau tahu what is label, apa itu label, ya. Label is an information contained in the outer packaging of a product or goods. Label adalah informasi yang ada dalam kemasan produk tertentu. Contohnya kita lihat label pada obat-obatan, ya, children's cough syrup, ya. Kemudian next, ya, what information are found in the label, ya. Informasi apa yang ditemukan dalam label? Pertama, ya, first, brand of product, nama mereknya, ya. Nama mereknya. Next, ya, the name of the product, nama produknya. 3, description, penjelasan.
For content or amount, easy. 5 ingredients, ya, ingredients or use, bahan-bahan atau kegunaan. Biasanya ingredients ini kita temukan pada makanan. Bahan-bahannya terbuat dari apa, ya? Sedangkan use itu biasanya pada obat-obatan. Apakah itu obat batuk, obat demam, ya? Number 6, the direction about the use and dosage, ya, yaitu petunjuk penggunaan atau takarannya berapa banyak, ya. Contohnya obat mungkin 1 sendok teh sekali meminum, ya. Number 7, the direction to store the product, ya. Nomor 7 ini nak adalah petunjuk cara penyimpanan produk itu. Apakah dia harus ditentukan suhu kamar kah atau yang lain, ya. Oke, and the last, the cousin, ya, or expired date, ya. Di sini ada tanggal kadaluarsanya. Jadi ada 8 nak yang kita temukan dari label, ya. Berarti berdasarkan ini kita bisa memilih produk itu apakah itu layak dibeli, ya, atau tidak. Nah, jadi kita bisa sesuai dengan kebutuhan. Contohnya, kalau kita butuhkan obat batuk, ya, maka kita akan membeli, ya. Dari label itu kita mengetahui obat itu untuk siapa, usianya berapa, ya, bagaimana cara penggunaannya. Kemudian next, beside information, ya, ada juga social functionnya. Untuk apa itu? To give detailed information of product, ya. Di label ini ada juga, ya, social functionnya yang memberikan informasi rinci tentang sebuah produk. Untuk apa itu? It is used to identify type, size, brand, product line, ya, manufacturer and other product specific information in order to inform the consumer and encourage purchase, ya. Digunakan, ya, untuk mengenali jenis, ukuran, merek produknya, ya. Untuk apa? Nah, ini semua bertujuan untuk memberikan informasi kepada konsumen dan supaya konsumen mau membeli produk tersebut, ya. Kemudian B, next, to choose healthy and safe product, ya, agar kita dapat memilih produk yang sehat dan aman, ya. Next, to avoid harmful effect, ya, untuk menghindari efek atau efek samping yang membahayakan. And the last, D, to get the best result, ya, untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi kita lihat dari penjelasan, ya, definisi daripada label tersebut dan informasi apa yang kita temukan dan social functionnya, ya, kita bisa berdasarkan label yang kita temukan, misalnya dia di bidang obat-obatan, kita bisa melihat apakah obat itu masih layak dikonsumsi atau diminum atau dimakan, ya. Jadi dengan kita melihat label tersebut, kita bisa mendapatkan produk yang sehat, produk yang aman, ya. Nah, jadi akhirnya kita dapat mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, beside them, di samping itu ada juga there is language feature. Apa language feature-nya, ya? Unsur kebahasaan untuk memahami label produk obat, makanan, dan minuman, ya. Next, ungkapan dan kosakata yang lazim pada setiap produk obat atau makanan dan minuman. Dengan menggunakan tata bahasa, ya, dalam label itu ada tata bahasa yang digunakan. Usually, ya, biasanya menggunakan kalimat imperatif, yaitu
kalimat perintah atau larangan, ya, yaitu pakai use the soft material. Contohnya, gunakanlah bahan-bahan yang lembut ini, ya. Nah, jadi ini adalah komen, ya. Kemudian shake well before use, ya. Nah, dikocok dulu dengan baik sebelum digunakan. Ini biasanya kita lihat pada obat batuk, ya nak. Oke, sedangkan prohibition, ya, menggunakannya do not ditambah verb one ditambah objek. Contohnya, do not consume after expired date, ya. Jangan kamu konsumsi setelah tanggal pemakaiannya atau pemakanannya kadaluarsa lewat, ya nak. Oke, yang terakhir, no plus verb ing plus complement. Contohnya, no accepting if the shell, ya, if the shell is broken, ya. Jangan diterima, ya, jika segelnya rusak. Oke. Now all of my student, you may open your book page 35, halaman 35, ya nak. Tadi dikatakan, ya, ada bagian-bagian yang kita temukan di dalam label. Coba perhatikan gambar ini, ya, Phoenix, ya. Children's Coke Syrup, ya, 75 ml, ya. Lihat di sini nak, ada enggak brand of product? Perhatikan label tersebut, ya, ada labelnya, ya. Fact-nya, kenyataannya brand of drug ada enggak? Available, kalau ada maka yes. Apa nama brandnya? Phoenix. Kemudian, ya, number 2, name of drug. Nama obatnya ada enggak? Yes. Apa itu? Ya, nama obatnya Children's Coke Syrup. Kemudian number 3, description, ya. Yes, ada. Apa itu? Menyatakan ada. Apa statementnya? Coke mixture of formula, ya, 440, ya. Campuran obat batuk campuran, ya, formula 440, ya. Then contents or amount, ya, berapa banyak isinya. Lihat itu ada 75 ml, ya. Kemudian next number 5, use, kegunaan. Ada enggak kegunaannya di situ? Tidak ada, maka no. Kalau no berarti not available, tidak ada, ditemukan. Then number 6, nomor 6, ya nak. Lihat di situ direction to use and to search. Ada enggak nak? Ya, petunjuk penggunaan atau dan takarannya. Yes, ada. Mana statement yang menyatakan dia ada? Kita temukan. Use medicine according to physician instruction, ya. Gunakanlah obat ini berdasarkan petunjuk. Oke. And number 7, ya, nomor 7 nak. Lihat bagian ke-7. Direction to store ada enggak? Ada. Yes, ya. Available? Yes, ya. Di mana pernyataan apa yang menunjukkan itu ada? Lihat di situ nak, perhatikan labelnya, ya. Keep it in moderate temperature. Oke, number 2-nya apa? Keep away from children, jauhkan dari anak-anak. And the last, ya, yang terakhir, expiration date, ya. Itu tanggal expirednya nak, tanggal kadaluarsa. Ada tidak? Tidak ada. Tidak ada kita temukan. Maka no, not available. Jadi jelas nak, dari penjelasan mem yang mulai dari atas, apa itu label, ya nak, apa itu social functionnya, kemudian informasi apa yang kita temukan dalam label, ya, menggunakan language feature apa, ya, jelas bisa kita buat kesimpulan, we can conclude bahwa dengan melihat label suatu produk kita dapat memilih produk yang